Oke Bapak Ibu, berjumpa lagi ya bersama kita Pak Tani BS ya, memberikan tips dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan ya. Tips kita hari ini sangat bermanfaat ya. Tips kita hari ini adalah apa sajakah yang dilakukan dalam budidaya jahe ya, perawatan sedemikian rupa atau sejak dini ya, apa saja yang harus dilakukan supaya jahe kita subur dan pastinya nanti kita harapkan hasilnya juga pasti memuaskan ya. Seperti ini Bapak Ibu, ini adalah dalam media polybag atau media karung ya. Ini secara konvensional. Nah, kita akan memberikan rahasianya ya, supaya jahe kita tumbuh subur dan pastinya rimpangnya banyak. Oke. Oke, hal-hal yang pertama yang dilakukan adalah yaitu pastinya media tanam ya Bapak Ibu. Sejak pertama kali saya bilang adalah di mana saja kita menanam media apa saja pun, hal yang utama adalah media tanamnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu hal yang utama, itu paling yang kita perhatikan adalah media tanam. Media tanam itu usahakan subur Bapak Ibu ya, subur dan steril ya. Jadi pengolahan lahan itu, apalagi pembukaan lahan itu perlu diperhatikan ya, supaya tidak menimbulkan jamur yang dapat merugikan tanaman kita ya. Nah, jadi media tanam yang bagus, nanti saya buat link di atas ya, bagaimana caranya, tinggal diklik saja ya Bapak Ibu, atau nanti di deskripsi. Oke ya, membersihkan waktu kita ya. Hal yang kedua yang diperhatikan adalah inilah Bapak Ibu, jenis bibit kita ya. Inilah bibit jahe kita jenis cabutan Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu perhatikan, ini dia anakannya sangat bagus, ini 4 ini. Inilah jenis cabutan ya, ini sangat efektif untuk pertanian kita berkelanjutan Bapak Ibu. Disemai juga tidak masalah, tapi kita menggunakan bibit jenis cabutan. Beginilah hasilnya Bapak Ibu, sangat banyak ya, dan juga subur, tidak kalah ya. Oke, yang kedua adalah bibitnya ya. Bibitnya harus diperhatikan ya, kita menggunakan bibit jenis cabutan. Ini dia hasilnya, kita kasih contoh ya. Dan juga penyiraman ya, penyiraman juga hal terpenting dalam pertanian ya. Penyiraman juga untuk menyediakan unsur hara dan juga mikroba, juga unsur-unsur harapannya juga bisa tersedia dalam tanaman kita Bapak Ibu ya. Penyiraman apabila konvensional, lakukanlah pemumbunan ya, itu hal terpenting juga. Apabila ini misalkan ini jahe kita ya, keluar dia begini, jadi lakukanlah pemumbunan ya. Ini jahe jenis putih ya, jadi begini, ini harus dibumbun Bapak Ibu ya, ini wajib. Jadi lakukanlah pemumbunan ya secara rutin dan secara berkala ya, supaya jahe kita atau rimpangnya nanti maksimal Bapak Ibu ya. Itu pemumbunan itu wajib ya. Dan juga penyiangan, ini dia, usahakan gulma-gulma di sekitar tanaman kita supaya bersih ya, supaya tidak namanya persaingan unsur hara ya, persaingan unsur hara, dan juga tidak mengundang namanya hama-hama. Oke ya, dan juga bisa namanya kelembapan juga terjadi, sehingga jamur-jamur atau bercak daun supaya terkurangi Bapak Ibu ya. Bercak daun biasanya terjadi karena yang pertama adalah medianya sebenarnya ya, medianya kurang steril, dan juga jarak tanam. Nah, jarak tanam harus diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai lembab ya, atau langsung kena sinar matahari ya, supaya jamur tidak berkembang Bapak Ibu.
Itulah hal yang terpenting juga kita ingat ya. Saya ulangi lagi adalah media tanam, bibit, penyiangan, dan juga pengumpulan ya. Dan juga pemupukan. Pemupukan juga harus diperhatikan. Umur 1 bulan sampai 3 bulan adalah fase vegetatif ya. Seperti ini. Inilah fase vegetatif Bapak Ibu. Ini masih umur 2 bulan ya. Jadi lakukanlah pemupukan secara berkala. Karena kita menggunakan organik. Kita menggunakan ini. Kita menggunakan T-kompos hari ini ya. Nah, T-kompos. T-kompos sudah familiar lah ya untuk pertanian organik. Seperti itu kira-kira. Inilah kita siram sekali interval sekali seminggu. Dan juga kita silang lagi atau rolling lagi. POC lagi kita buat ya. POC dari jenis apa saja pun tidak masalah ya. Nah, kita juga namanya per gantian-gantian begitulah Bapak Ibu. Supaya unsur hara juga nanti bisa tersedia bagi tanaman kita ya. Sebagai manusia kita butuh makan ya sekali atau sekali itu 3 kali ya, sekali sehari ya. Sama seperti makanan sama seperti tanaman membutuhkan juga makanan ya. Apa itu? Kita kasihlah penyiraman, penambahan unsur hara dengan T-kompos. Sangat gampang saja Bapak Ibu, tinggal siram saja begini. Ini rutina Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa. Nah, begini gampang saja sebenarnya. Dan ini semua ini ya. Nah, dan ini juga kita buat secara konvensional Bapak Ibu ya. Nanti tujuan ini kita konvensional supaya membandingkan hasilnya mana yang lebih bagus sebenarnya, konvensional atau media karung atau media polimer. Itu tujuan kita sebenarnya ini ya. Tapi prinsipnya dalam pengolahan atau pemupukan itu sama Bapak Ibu ya. Oke ya. Masuk lagi pemupukan umur 4 bulan ya. 4 bulan sampai 8 bulan adalah fase generatif ya, di mana di masa itu fase dalam pengisian rimpang dan pembanyakan rimpang Bapak Ibu ya. Jadi usahakan pemupukan yang diberikan adalah unsur P dan K yang tinggi ya Bapak Ibu. Jadi kita juga menggunakan POC juga. Kita menggunakan POC biasanya buah pepaya, serabut kelapa, sama daun krokot Bapak Ibu ya. Nanti saya buat di link di atas bagaimana pembuatan POC yang kaya dengan unsur P dan K. Atau juga nanti bisa Bapak Ibu cek di deskripsi bagaimana pembuatan POC yang kaya unsur P dan K ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Sebenarnya itulah bagaimana caranya pemupukan dan juga perawatan jahe ya supaya rimpangnya banyak. Yaitu adalah pemupukan sebenarnya. Pemupukan secara berkala ya. Dan juga hal yang terpenting juga Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah pengendalian hama dan penyakit ya. Kita menggunakan juga pengendalian penyakit secara organik juga, karena kita menggunakan secara organik semua Bapak Ibu. Nanti saya buat di deskripsi bagaimana cara pengendalian jamur atau bercak kuning pada tanaman jahe Bapak Ibu ya. Oke ya, mudah dipahami bagaimana perawatannya atau cara pembuatannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengolahan lahan atau media tanam harus subur. Yang kedua adalah bibitnya juga harus unggul dan juga sehat ya. Yang ketiga adalah penyiraman. Yang keempat adalah pembumbunan. Yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Dan yang keenam adalah pemupukan. Itulah hal yang diperhatikan Bapak Ibu ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu, ya semoga bermanfaat. Oke.